Halo, jumpa lagi dengan Paham Soal Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini hari pertama setelah libur ulang tahun kemerdekaan ya. Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik, segar dan tetap semangat ya. 19 Agustus 2025, pasca aksi profit taking jelang HUT kemerdekaan tanggal 15 Agustus kemarin, siap akumulasi swing trading hari ini, saya memandang hari Jumat saham atau indeks IHSG melemah itu lebih karena aksi profit taking ya, ketimbang ada dampak dari isu-isu ekonomi dan market ya. Tentu saja itu bobotnya paling besar ya. Ini tidak mengesampingkan pengaruh yang lain. Cermati kalender ekonomi minggu ini, ya ada pengumuman kebijakan suku bunga BI Rate tanggal 20 Agustus besok ya. Menurut kami, saya setuju dengan trading economics, BI Rate akan bertahan di angka 5,25%. Karena menurut saya ini momentumnya kurang pas kalau menurunkan kembali ya, karena meskipun rupiah relatif stabil di kisaran 16.150, 16.170 ya, dan tidak terdampak oleh isu price atau producer price index yang meningkat tajam di Amerika, namun hendaknya ini harus dijaga dari kemungkinan eskalasi risiko ketika The Fed masih mempertahankan suku bunga, dan menurut saya memang Fed Fund Rate masih akan bertahan hingga bulan Oktober ya. Jadi perkiraan penurunan Fed Fund Rate pada September kembali goyah ya, kembali dovish karena ada kenaikan producer price index yang akan memicu consumer price index inflasi akibat dari dampak penerapan tarif resiprokal ya dari pemerintahan Trump. Namun sekalian, saya ingatkan bahwa ini pendapat pribadi, jadi tidak ada maksud mempengaruhi, mengajak, merekomendasikan untuk membeli, menjual saham tertentu. Jadi Bapak Ibu mengambil tanggung jawab penuh terhadap aksi jual atau beli saham, dan yang mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan, utamanya kesesuaian atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Saya ulas sedikit transaksi pada 15 Agustus ya. Saya sebut ini aksi profit taking. Ini ada satu bulan, periode satu bulan, 4 minggu ya, dan ini minggu terakhir. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang terakhir ini hari Jumat. Ini candlenya merah dengan sumbu bawah ya, tidak ada sumbu bawah yang menandakan bahwa closing price ada di harga terendahnya ya. Meskipun IHSG sempat menyentuh 8.000 ke atas setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan nota keuangan APBN 2026, namun kemudian siang dan sore hari melemah ya. Dan menurut saya ini akibat dari profit taking para trader yang memang sudah saatnya akumulasi dan mengambil keuntungan ya. Tampaknya kaitan dengan target 8.000, bukan closing price ya rupanya ya. Closing price namun tampaknya hanya tembus ya Bapak Ibu ya. Nah, tembus di angka 8.000 tengah hari, namun kemudian profit taking di akhir hari ya. Jadi mudah-mudahan tembusnya ya IHSG di angka 8.000 pada tengah hari akan menjadi sebuah momentum sejarah ya. Dan ini tampak bahwa body dari candle juga tidak begitu lebar ya, tidak seperti minggu sebelumnya ya. Ini menandakan tidak ada kepanikan di pasar, dan kita lihat coba dari sisi aktivitas transaksi, dari volume, value ya, kemudian frekuensi ini tidak ada kenaikan ya. Ya biasanya pelemahan indeks atau pelemahan harga saham itu berbarengan dengan peningkatan aktivitas transaksi ya. Volumenya menurun, kemudian value-nya juga menurun ya. Value-nya biasanya atau hari sebelumnya hari Rabu 18,9 triliun, namun hari Jumat hanya 12,2 triliun ya. Dan frekuensinya juga demikian menurun pada hari terakhir, hanya 1,9 juta kali transaksi ya, yang sebelumnya hingga 2,13 dan seterusnya ya. Dan dari segi isu fundamental, producer price index di Amerika memang terjadi peningkatan tajam, di mana pada Agustus ya 3,3%. Nah, ini grafik saya tidak mencakup data ini ya, saya ambil dari sumber The Fed ya, The Fed St. Louis ya.
ini alamatnya Fred ya, St. Louis org ya, .org. 3,30 versus 2,50 year on year producer price index, jadi jauh di atas konsensus 2,50. Kemudian month on month juga 0,9, jauh di atas konsensus 0,2. Dalam sejarahnya yang biru ini adalah producer price index ya, pada saat ketika ada pandemi COVID ya, ada lockdown, itu Amerika sangat terpukul karena kenaikan indeks harga produsen sangat tinggi, ya mencapai sekitar 15%. Dan ini akan juga diikuti memicu dengan consumer price index yang merah dan berbarengan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi hanya di 1,32 ya, yang biasanya di atas 3%. Dan menjelang pada tahun 2025 ya, ini ada kenaikan producer price index ya di sekitaran masih di atas 0%, di sebelah kanan ya, producer price index di sebelah kanan RHS. Dan setelah pengumuman tarif Trump bulan April, penetapannya yang ini ya antara Maret dan Mei, kembali mendorong producer price index naik hingga hari ini mencapai bulan lalu ya 1,53%, 1,53% ya. Nah, consumer price index 2,73%, dan bulan kemarin bulan Juli ya 3,30% seperti saya ungkap. Jadi dalam jangka panjang Bang Bui, ini tentu saja akan berpengaruh terhadap financial market, khususnya equity market ya, saham, karena PPI itu adalah fenomena yang sangat dihindari oleh para pelaku ekonomi, pemerintah, dan para akademisi atau pengamat ekonomi ya, karena itu inflasi yang timbul karena mahalnya harga input atau disebut dengan cost push inflation ya, bukan demand pull ya, bukan akibat kenaikan permintaan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi inflasi akibat cost push inflation dari harga bahan mentah, harga bahan baku, biaya logistik itu sangat berbahaya bagi ekonomi dan akan memberikan dampak yang fundamental dalam jangka panjang ya. Nah, kecuali nanti pemerintahan Trump akan mengoreksi kebijakan tarif resiprokal ke depan ya. Terus kalian, ini adalah 20 saham yang mengalami koreksi cukup dalam pada 15 Agustus ya. 20 saham yang berkapitalisasi besar, kalau kita urutkan menurut bobotnya, yang paling tinggi adalah brand, BBCA, AMM, dan seterusnya ya, hingga NCKL, dan ini brand melemah hingga 5,15%, kemudian Bank BCA 0,85%, dan seterusnya ya, kalau kita urutkan. Yang paling tinggi melemahnya adalah brand, NCKL, Unilever, dan seterusnya. Dan kebanyakan adalah dari sektor basic materials, kemudian consumer non-cyclical. Menurut saya ini profit taking, dan kita bersiap-siap untuk kembali melakukan akumulasi atau swing trading hari ini ya, karena secara mingguan indeks masih mencatat return positif 4,84% ya, demikian juga LQ45 dan J30 ya, return positif. Kemudian apa saham pilihan hari ini? Ada 15 saham yang berhasil saya saring ya dari Universe Kompas 100 ya, dari indeks Kompas 100. Ada Astra, Bank BCA, perbankan di sini ya. Kemudian kalau kita lihat ya ini sektornya memang didominasi oleh saham perbankan ya. Ya. Bank 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari satu financial adalah holding investment company, Saratoga ini ya. Dan kalau kita perhatikan memang kemarin ini sebagian besar mengalami pelemahan ya, pelemahan yang menguat hanya Bank BRI, Bank Mandiri stagnan ya. Kemudian saya sorting berdasarkan setelah ini apa? Setelah bobot market cap ya di atas 0,05%, kemudian volatilitasnya di bawah 3% ya. Yang paling volatile adalah Saratoga dan Bank BRI dalam seminggu terakhir, yang harus diwaspadai. Dalam sebulan terakhir yang harus diwaspadai adalah juga Saratoga ya, volatilitasnya tinggi. Kemudian betanya saya saring yang di atas 0,3, 0,3. Kemudian yang 3 bulan betanya di atas juga di atas 0,3 ya.
Yang paling tinggi betanya adalah perbankan, Bank BRI, BNI, Mandiri ya. Tapi menurut saya masih di dalam rentang yang cukup wajar ya. Dan ini menandakan bahwa Bank BRI memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibanding Bank BNI dan BNRI terhadap perubahan IHSG ya. Kemudian saya ambil momentumnya yang positif untuk RSI, selisih RSI 5 dibanding 10 hari ya. Jadi artinya ada kecenderungan, ada kenaikan, kecenderungan kenaikan harga yang accelerated gitu ya. Eh, Tren penguatan yang meningkat ya. Ada Saratoga, Bank Syariah, Bank BI dan seterusnya. Yang paling rendah adalah SIDO ya, healthcare ya tradisional. Kemudian average value-nya di atas 10 miliar per hari. Kemudian average frekuensinya di atas 1000 kali per hari. Dan volatility of trade activity, volume, value, dan frekuensi, saya ambil yang frekuen di bawah 100% ya. Jadi kita tidak mengambil saham-saham dengan volatilitas aktivitasnya yang tinggi ya untuk mitigasi risiko. Kemudian price earning ratio-nya di bawah 25, hati-hati dengan PE yang besar, Excel, Mayora, BBCA. Kemudian price to book value yang besar ya, besar. Yang paling kecil ini BSD, Saratoga. Jadi hati-hati yang price to book value-nya yang sudah tinggi ya. Kemudian return on equity ya, yang juga ini harus diperhatikan ya. Namanya SIDO bisa menjadi perhatian karena secara fundamental dia mampu membukukan keuntungan per saham yang besar ya bagi pemegang sahamnya ya. Ini adalah risk management, bagaimana kalau naik ya, jangan terlalu serakah ya. Jadi langsung likuidasi, ini target price-nya, kemudian ini kalau turun ini stop loss-nya ya. Kalau secara sektoral, pilihan saham saya yang saya sampaikan tetap dari perbankan, kemudian ya ada beragam ya, di sini ada infrastruktur, ada DSMR dan Excel ya, kemudian ada properti BSD. Kemudian secara indeks konstituen ya, yang masuk LQ45 dari 15 ini ada 10 saham. Ini yang paling liquid, patut dipertimbangkan dan hati-hati dengan yang non LQ45, Mayora, BRGA, Saratoga, Sido, dan BSD. Kemudian masuk saham syariah, itu saja ini bagi para pelaku pasar yang memainkan atau memperhatikan saham syariah, hanya saham syariah, ada 10 saham syariah ya, selebihnya adalah saham-saham perbankan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Silakan Bapak Ibu subscribe yang belum berlangganan dan memberikan like dan share videonya kepada orang lain yang mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.